dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya kita semua di dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa, tanggal 14 November 2023, seperti Almanak HKBP, tertulis dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Kita baca dalam hati dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya yakin kita semua pernah berdoa. Doa itu berdekatan dengan kehidupan orang Kristen. Setiap orang Kristen harus berdoa, dan tanda menjadi seorang Kristen adalah berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, komunikasi yang aktif adalah dengan cara berdoa. Komunikasi kita berbicara dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita dengan Tuhan, bahkan bergumul juga di dalam Tuhan. Dengan cara berdoa, kita mampu melampiaskan segala pergumulan agar semuanya dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan kita hari ini mau diajak kepada kita adalah bagaimana doa lahir dari orang-orang yang memiliki iman. Orang-orang yang memiliki iman seperti apa? Orang-orang yang merasa bahwa dia tidak mampu. Orang-orang yang merasa bahwa dia memiliki pengharapan. Orang-orang yang merasa bahwa dia masih memiliki Tuhan. Berdoa juga harus dilakukan secara rutin agar kedekatan kita, pembicaraan kita dengan Allah, bahkan komunikasi kita dengan Allah itu tidak terganggu, sehingga kehendak Tuhan mampu kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan kalau kita tidak berbicara dengan satu hari kepada anggota keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sepi tanpa penghuni. Demikian juga dengan iman kita, bila kita tidak menyapa Tuhan di dalam doa, bahkan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, maka kehidupan beriman kita akan merasa sepi dan biasa-biasa saja. Oleh karena itu diajarkan kepada kita bahwa ketika imanmu ingin bertumbuh bahkan dikuatkan, kau harus rajin berdoa. Kau harus menyapa Tuhan, kau harus berkomunikasi aktif dengan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan dapat kau rasakan di dalam kehidupanmu. Kekuatan ada di dalam doa, sehingga orang-orang yang berdoa, atau yang rajin berdoa, atau yang disiplin dalam doa, adalah orang-orang yang mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika kita berdoa dengan iman, dan kita benar-benar sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah, maka seperti yang kita harapkan melalui doa kita, segala sesuatu yang kita harapkan akan sembuh dan terjadi menurut kehendak Tuhan. Jadi ada kepasrahan diri sambil bekerja, bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di situ kita meminta. Tetapi jangan harapkan sesuai dengan apa yang kita doakan, tetapi berusahalah untuk melakukan. Biarlah sisanya Tuhan yang memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, doa itu memiliki kuasa yang sangat besar. Coba kita berdoa dalam pergumulan yang sangat hebat. Tuhan akan menenangkan badai itu. Coba kita di dalam kesakitan, Tuhan akan menenangkan jiwa dan raga kita. Coba kita di dalam kesenangan memanggil nama Tuhan, akan ada pujian syukur yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Melalui nats kita hari ini, ketika kita bersungguh-sungguh menyampaikan segala doa kita dengan penuh harapan, dengan penuh iman, maka kita akan menerima seperti yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Coba bayangkan ketika kita menangis terseduh-seduh, kita mengharapkan belas kasih Tuhan, Tuhan menguatkan kita melalui rohnya. Bahkan ketika kita menginginkan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan memberikan pada waktunya. Bahkan ketika kita bergumul dengan sangat hebat mengenai anak-anak kita, Dia akan meneduhkan hati kita dan memberikan jalan keluar agar semuanya berjalan seturut dengan kehendaknya. Jangan ragukan doa. Bersihkan hatimu ketika berdoa. Jangan lampiaskan dendammu di dalam doa. Bahkan menginginkan orang menderita di dalam doamu. Tetapi biarkanlah doa itu mengalir dalam dirimu, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan untuk kasih setiamu. Ajarkan kami untuk terus berdoa, memanggil nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.